Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam pembahasan pada kali ini tentang menggapai keberhasilan atau fenomena untuk menggapai keberhasilan, dalam pembahasan hari ini kita ambil judulnya kategori tingkat keberhasilan. Dalam kita menggapai keberhasilan untuk mencapai maksud dan tujuan atau cita-cita dengan segala proses yang harus ditempuh, terdapat 4 kelompok orang berpandangan dan berpendapat yang dapat dibagi menjadi berhasil atau gagal atau bingung, atau berhasil tapi tidak memuaskan, iaitu 1. Ada orang yang selalu optimis dalam menggapai keberhasilan, selalu optimis dengan segala perhitungan, langkah, strategi, potensi yang ada pada dirinya, semua sumber daya, situasi dan kondisi di dalam dan di luar kekuasaannya, dia yakin insya Allah dia berhasil. Kategori kedua, orang yang sering merasa pesimis karena takut mengambil risiko, terlalu banyak perhitungan, untung rugi, hilang waktu, kurang modal dan atau tidak ada potensi yang memadai, pengaruh pihak luar, sehingga dia tidak mau memulai untuk melangkah. Akhirnya tidak pernah ada keberhasilan. Kategori ketiga, orang yang selalu memandang suatu maksud tujuan dengan perasaan apatis, sering melihat contoh orang gagal sehingga tidak muncul rasa yakin dalam dirinya. Ya, pada ujungnya memang tidak dimulai suatu usaha dan tidak merasa gagal. Yang keempat, kategori keempat, orang yang berpedoman dengan istilah wait and see, tunggu dan lihat. Bila orang lain lewat berhasil, baru dia yakin akan berhasil, tapi waktunya dan persiapan tidak sesuai lagi, terlambat. Orang ini biasanya berhasil tapi telat dan tidak maksimal ujungnya, akhirnya menyesal. Oleh karena itu, kita harus yakin dan optimis untuk keberhasilan, tentu dengan alasan yang logis dan realistis. Selalu harus optimis, jangan pesimis. Jangan terlalu takut dengan keterbatasan sumber daya, potensi dan faktor X atau faktor luar, faktor yang tidak diduga atau force major. Semua itu harus ada sedikit spekulasi yang dengan kerja keras, ikhlas, kita rubah kekurangan itu dengan kekuatan. Kelelahan dan capek, pendertaan dan kurang tidur, tidak bisa berkumpul dan dengan kawan-kawan sehingga lama-lama menjadi kecukupan. Jadi itu semua harus dirubah sehingga menjadi kekuatan. Kekuatan harus dikurangi waktu-waktu untuk santai, hiburan dan macam-macam. Perasaan-perasaan tidak enak itu harus dihilangkan. Itu harus dikorbankan. Pada akhirnya insya Allah berhasil. Bila kita sudah tetapkan rencana atau tujuan atau target yang hendak dicapai dengan segala permasalahan dikali kelebihan diri, maka jangan sekali-kali mendengar bisikan perasaan yang pesimis, karena itu akan melemahkan tekad untuk melangkah. Memang semua permulaan itu sulit. Banyak orang gagal dan terpuruk waktu pertama mulai, dan itulah modal spirit untuk bangkit kembali setelah merenung sejenak kenapa gagal. Buat lagi persiapan dengan sedikit modifikasi, melompatlah dengan penuh keyakinan bahawa kita bisa. Banyak orang gagal berulang-ulang sampai dia stres dan trauma untuk mulai. Bahkan dia jerah. Tapi dia diam sejenak, tidak maju lagi karena takut gagal, lebih menderita daripada dia melanjutkan perjuangan hidup dengan yakin dan air mata kepedihan yang pada ujungnya perjalanan dia berhasil. Yakinlah itu. Perasaan apatis adalah sifat orang malas. Biasanya orang yang
sering apatis, suka yang gampang dan melakukan yang mudah urusan. Dan biasanya orang ini sering terjebak dalam ajakan khayalan ingin cepat kaya, mudah dalam bekerja, tidak peduli hukum, menganggap kecil dampak risiko negatif, dan suka melihat orang lain berhasil dengan tanpa perlu takut terhadap suatu kejahatan seperti menjadi agen narkoba atau distributornya. Jadi orang yang apatis ini dia sering melihat orang berhasil dengan mudah tanpa fikir ada resiko, sehingga cepat kaya. Inilah contoh yang diambil oleh orang apatis. Dan ketahuilah, orang seperti ini hidupnya sepanjang masa tidak senang. Walaupun dia berhasil, tidak bahagia. Satu keluarga menderita selamanya, karena pada akhirnya dia pasti terjebak dan berhadapan dengan hukum. Maka semuanya jadi korban. Itu biasanya sifat apatis. Mulailah dengan sikap optimistis dan yakin dengan rencana masa depan. Susunlah tahapan dan langkah-langkah untuk mencapai rencana itu, yaitu yang pertama harus berani menjauh dari kampung tempat kita dibesarkan dengan segala kemudahan dalam pergaulan dan kebiasaan yang terasa nyaman. Pergilah merantau ke daerah yang jauh dari tempat masa kecil kita. Sering orang sukses karena merantau dan lebih sukses di tempat orang daripada di kampung sendiri, termasuk sukses dalam sosial politik kemasyarakatan di samping sukses dalam usaha bisnis atau karir. Dengan demikian kita sekaligus bisa mencapai keberhasilan yang paripurna. Jadi biasanya harus berani mengambil risiko sedikit, menantang keadaan. Jangan dimanja oleh kebiasaan waktu kecil, enak tinggal di kampung, di kota sendiri, putar sana putar sini. Sekarang harus berubah, umur bertambah terus, tantangan makin banyak, tanggung jawab di depan harus kita pikul. Orang tua makin tua, tak mungkin lagi peduli dan mengurus kita. Jadi pilihlah optimisme dalam berjuang, dalam berusaha, dalam segala kerja urusan, sehingga kita insya Allah kita berhasil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.